Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Korban meninggal dunia pasca ledakan dan kebakaran tungku di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel di Morowali, Sulawesi Tengah menjadi 18 orang. Dari 18 orang meninggal dunia, 10 orang merupakan tenaga kerja Indonesia. Sementara 8 lainnya merupakan tenaga kerja asing. Kapolres Morowali AKBP Supriyanto mengatakan pihaknya bersama Polda Sulteng dan Mabes Polri masih melakukan olah TKP guna menganalisis penyebab ledakan yang mengakibatkan korban jiwa. Jumlah yang meninggal dunia 18 orang. Penambahan kemarin siang 1 orang, sore 1 orang, malam 1 orang, terus tadi malam pukul 24.00 1 orang, dan 01 dini hari 1 orang, jadi tambah 5 orang. Yang semula 13 jadi 18. Dari 18 korban yang meninggal dunia itu terdiri dari 8 orang tenaga kerja asing dan 10 orang tenaga kerja Indonesia. Itu update hari ini. Kemudian untuk kegiatan atau proses penyelidikan yang kami lakukan hari ini masih berjalan, masih berproses. Ada tim kami yang saat ini masih sedang melakukan olah TKP. Sebelumnya, saudara, jenazah Wahyudin, salah satu dari 18 korban meninggal dunia akibat ledakan tungku smelter PT ITSS Morowali tiba di rumah duka di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jenazah tiba di rumah duka dengan dikawal oleh rekan kerja serta manajemen perusahaan. Perusahaan telah memberikan santunan untuk pemakaman korban, serta akan memberikan santunan lagi kepada keluarga yang ditinggalkan. Sebelumnya, saudara, keluarga ini mengetahui kabar Wahyudin menjadi korban ledakan smelter dari sang istri yang dapat mengenali suaminya berdasarkan ciri-ciri fisik. Kami dari pihak perusahaan mengantar jenazah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kami sampai ke rumah tempat di mana kediaman almarhum tempat tinggal. Untuk saat ini kita memberikan bantuan dari perusahaan untuk membantu keluarga yang jumlahnya belum bisa disebutkan, tapi ada lumayan, dan bantuan lainnya menunggu kelengkapan berkas dari keluarga. Sebelumnya, saudara, ledakan dan kebakaran terjadi di kawasan smelter PT Indonesia Morowali Industrial Park hari Minggu kemarin. Ledakan terjadi saat tungku 41 smelter milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel tengah diperbaiki teknisi. Hasil investigasi awal, ledakan dipicu karena percikan api terkena cairan yang mudah terbakar di bawah tungku. Akibat peristiwa ini, lebih dari 30 pekerja mengalami luka bakar, sementara 18 pekerja meninggal dunia. Lantas, seperti apa kondisi salah satu korban ledakan dan juga kebakaran smelter di Morowali, Sulawesi Tengah? Sudah bergabung bersama Kompas Petang salah satu keluarga korban luka bakar. Sudah ada Bu Sasmita Ruding. Selamat pagi, selamat sore Bu Sasmita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Bu Sasmita, kami turut prihatin dengan apa yang dialami oleh kakak Bu Sasmita ya, yang kemudian menjadi korban luka bakar akibat kebakaran di PT ITSS. Bu Sasmita, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi kakak Anda saat ini, seperti apa? Untuk kondisi saat ini, beliau sudah mulai membaik, sudah sadar, dan masih dalam penanganan medis. Dari penjelasan dokter, Bu Sasmita, seperti apa kondisinya saat ini? Mengalami luka bakar berapa persen dan di bagian mana saja kalau boleh kami tahu? Untuk luka bakar, menurut penjelasan dokter ada sekitar 8%. Itu di bagian kaki, tangan, dan punggung. Berarti sampai saat ini kondisinya sudah sadar, sudah bisa berkomunikasi dengan keluarga, Bu Sasmita? Iya, sudah sadar. Iya, sudah sadar.
bisa diajak berkomunikasi sejauh ini, Bu Sasmita? Iya, bisa. Cuman untuk di pernapasan di daerah dada dia masih sesak. Oke, berarti kondisinya saat ini mengalami luka bakar di bagian tangan, kaki, dan juga punggung, mengalami sesak nafas, jadi tidak bisa berkomunikasi secara lancar begitu ya, Bu Sasmita ya? Iya. Iya. Bu Sasmita, kami ingin tahu kakak dari Bu Sasmita ini menjadi korban bersama dengan belasan orang lainnya pekerja yang berada di smelter tersebut. Sudah bekerja berapa lama kakak dari Bu Sasmita, kalau boleh tahu? Untuk bekerjanya dia sudah lumayan lama, sudah lebih dari setahun. Sudah lebih dari setahun. Selama setahun ini, apakah pernah bercerita soal bagaimana kondisi di pabrik smelter di sana? Apakah sudah pernah ada cerita-cerita dari kakak Bu Sasmita soal ini? Kalau itu dia kurang cerita, soalnya saya berjauhan dengan kakak saya. Nah, setelah sadar dan memang walaupun memang kurang begitu lancar begitu ya karena masih dalam kondisi sesak begitu, adakah informasi yang Bu Sasmita dan juga keluarga dapatkan dari kakak Anda terkait dengan kronologi bagaimana sebenarnya kemudian smelter ini bisa meledak dan juga terbakar begitu, Bu Sasmita? Iya, baik. Kalau untuk informasi yang saya dapatkan itu dia cuma bilang tiba-tiba terjadi kebakaran tungku dan pada saat meledak itu sudah dipenuhi dengan asap hitam. Jadi masing-masing menyelamatkan diri. Masing-masing menyelamatkan diri, tidak ada petugas kemudian yang mengarahkan kemana atau seperti apa dari cerita kakak Bu Sasmita? Kalau itu saya kurang tahu, soalnya dia tidak menjelaskan begitu detail. Lalu bagaimana sampai saat ini penanganan medis yang dilakukan oleh pihak rumah sakit kepada kakak Anda seperti apa? Apakah ada tindakan operasikah yang kemudian dilakukan kepada kakak Anda, Bu Sasmita? Iya, kalau untuk tindakan operasi besok insya Allah akan dilakukan. Besok akan dilakukan operasi? Iya. Untuk kemudian pembiayaan dari penanganan medis di rumah sakit selama kakak Anda dirawat begitu ya Bu Sasmita, apakah sudah ada perwakilan dari perusahaan yang menjamin atau adakah manajemen perusahaan yang sudah datang kepada keluarga? Iya, untuk perawatan dari perusahaan memang sudah datang meninjau ke rumah sakit. Sudah ada salah satu perwakilan dari perusahaan begitu? Iya. Apa yang disampaikan perusahaan kepada keluarga kala itu? Untuk penyampaiannya dia mengatakan bahwa jika memang perlu dirujuk maka pasien akan dirujuk. Karena semua biaya akan ditanggung oleh perusahaan. Oke, berarti itu artinya soal pembiayaan semuanya ditanggung oleh perusahaan ya? Iya. Oke, terakhir apa yang ingin disampaikan? Harapan saya untuk para korban, terutama kakak saya sendiri, harap lebih diperhatikan untuk kedepannya bagaimana, apalagi yang mengalami cacat, semoga lebih diperhatikan. Jadi keluarga korban ini meminta untuk kemudian pihak perusahaan lebih memperhatikan bagaimana kemudian nasib dari korban yang menjadi korban selamat ataupun meninggal dunia dalam peristiwa ini. Terima kasih Bu Sasmita Ruding telah membagikan informasi dan ceritanya di Kompas Petang. Terima kasih, selamat sore.